selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Kilas Nusantara edisi COVID-19 Sabtu 31 Oktober 2020. Di akhir pekan ini telah kami pilihkan sejumlah informasi terkini mengenai penanganan COVID-19 di Nusantara. Simak rangkaian informasi COVID-19 selengkapnya. Operasional sendiri untuk rapid layanan di stasiun ini mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Kemudian pengguna jasa yang akan melakukan rapid test di stasiun maka harus diingat bahwa harus sudah memiliki bukti dari kode booking untuk tiket yang telah ditransaksikan. Satgas Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 Kabupaten Pandeglang memperketat pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Protokol kesehatan diberlakukan bagi para pedagang, pengunjung, dan pengelola objek wisata. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 klaster wisata, terutama saat libur panjang Maulid Nabi Muhammad, yang dimulai dari 28 Oktober hingga 1 November 2020. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Pandeglang, Berlian Heni, Jumat 30 Oktober mengatakan, operasi justisi merupakan agenda rutin yang dilakukan tim Satgas COVID-19 Pandeglang. Namun menghadapi libur panjang, pihaknya mengintensifkan pemeriksaan pada objek wisata. Dari hasil kegiatan menemukan masih banyak pelanggar protokol kesehatan, didominasi pelanggaran tidak menggunakan masker. Untuk setelah kita lihat ini hasilnya banyak pengunjung yang belum memakai masker ya, dan kita himbau, dan kepada pemilik objek wisata itu sendiri itu juga kita himbau untuk setiap pengunjung harus memakai masker. Kalau untuk sanksi untuk saat ini kepada pengunjung adalah sanksinya itu kita himbauan atau teguran lisan saja, tapi untuk pemilik objek wisata kita akan adakan pencatatan untuk kita kemudian hari akan kita kasih teguran lisan. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada para pengunjung dan pengelola objek wisata agar mematuhi penerapan protokol kesehatan saat berlibur. Diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk memutus penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan. Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta masih menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan liburan panjang Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepala Promosi Taman Marga Satwa Ragunan, Ketut Widarsana, mencatat kenaikan pengunjung yang signifikan pada masa libur panjang ini. Tercatat pada Sabtu 31 Oktober, jumlah pengunjung mencapai 1.000 orang dibandingkan hari biasa di bawah 500 pengunjung. Bahkan diprediksi kenaikan jumlah pengunjung akan mencapai puncak pada Minggu 1 November sekitar 1.900 orang. Meski demikian, pengelola Ragunan tetap menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 25% atau maksimal 2.000 orang dan hanya bagi pemilik KTP DKI Jakarta guna mencegah klaster baru penularan COVID-19.
Seumpama kalau kita tidak lakukan pembatasan, yang dikhawatirkan nanti kunjungannya akan membludak ya. Nanti dikhawatirkan juga kita tidak bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Ragunan. Karena kenapa? Saat ini juga penularannya masih berpotensi, masih juga cukup tinggi angka penularannya, maka itu kita tetap berwaspada, kita tetap tidak lengah ya. Maka itu pengelola selalu menerapkan penerapan protokol kesehatan secara ketat kepada para pengunjung. Selain itu, tiket masuk harus dibeli secara daring, pengunjung juga harus mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum memasuki area kebun binatang. Di pintu gerbang masuk juga disediakan karpet yang telah dituangkan disinfektan. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan juga menggencarkan gerakan 3M dengan memasang spanduk yang berisi imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, serta petugas terus berpatroli untuk memastikan pengunjung mentaati protokol kesehatan. Dari Jakarta, Kuntum Rizwan, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, ingat siapapun yang sengaja abai dalam protokol kesehatan bisa diancam pidana selama 1 tahun dan denda maksimal Rp1.000.000. Ketentuan itu sudah tegas tertuang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Jadi kami tak henti-hentinya mengingatkan kepada Anda kepada pesan Ibu dan 3M karena ancaman COVID-19 benar-benar nyata, yakni kenakan masker saat berada di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan disiplin menjaga jarak fisik. Kilas Nusantara edisi COVID-19 kembali tayang besok Minggu sore di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa.